Siti, seorang janda muda yang kehilangan segalanya, suami, harapan, dan kini mungkin cintanya yang terakhir. Sebuah keputusan besar telah membuatnya merasa terperangkap. Ketika cinta datang kembali dalam bentuk Pak Haji Juragan Sawit, seorang pria kaya yang tampak sempurna, Siti merasa bingung dan takut akan masa depannya. Namun, dalam sekejap, semuanya hancur. Saat Siti berjalan kembali ke rumah setelah pertengkaran yang tak terelakkan dengan Pak Haji, sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawanya. Kecelakaan yang seharusnya bisa dihindari. Di dalam darah yang mengalir di jalanan desa, sebuah harapan yang sempat tumbuh bersama Pak Haji ikut terkubur. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Kalimantan, dengan segala keindahannya, tak hanya dikenal dengan hutan tropisnya yang lebat dan sungai-sungai yang mempesona. Di tengah hutan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah desa kecil yang tampak damai, namun penuh dengan kehidupan yang keras. Desa itu adalah tempat di mana Pak Haji tinggal dan bekerja. Seorang juragan sawit yang kaya raya, namun kehidupannya terasa sepi. Pak Haji, yang bernama lengkap Haji Abdul Rahman, sudah berusia 55 tahun. Meski sudah menjanda selama 5 tahun, ia tak pernah menunjukkan rasa kesepian. Ia adalah orang yang kuat, berwibawa, dan dihormati warga desa. Tidak ada yang meragukan kekuasaannya di kebun sawit yang luas yang menghampar sepanjang kaki bukit. Namun, hatinya, jauh di dalam, merindukan sesuatu yang lebih, sebuah cinta yang lama hilang. Pada pagi itu, Pak Haji sedang duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir kopi hitam yang masih panas. Suara kicauan burung dan angin yang berdesir lembut di antara pepohonan sawit mengiringi pikirannya. Semua usaha dan kesuksesan yang ia raih seakan tak bisa menghapus kesepian yang menghantuinya. Pak Haji, ada yang mau bicara sama Bapak. Suara salah seorang pekerja sawit, Tono, terdengar dari pintu depan. Pak Haji mengangguk dan mempersilakan Tono masuk. Tono adalah salah satu pekerjanya yang cukup dipercaya. Tono datang dengan wajah penuh semangat, membawa kabar tentang sebuah acara hajatan yang akan diselenggarakan di desa minggu depan. Pak Haji, katanya di desa mau ada pernikahan besar, acara hajatan. Banyak orang yang bakal datang dari luar desa, kata Tono sambil duduk di hadapan Pak Haji. Acara apa lagi itu? Tanya Pak Haji, meski sebenarnya ia sudah bisa menebak. Desa memang dikenal dengan hajatan-hajatan yang sering diadakan, baik pernikahan, khitanan, atau selamatan. Katanya, pernikahan anak dari Pak Karman yang punya warung di depan pasar. Tapi ada yang berbeda, Pak Haji. Mereka katanya undang semua orang, termasuk warga luar desa. Bahkan, dari kabar yang saya dengar, ada tamu dari kota yang akan datang, jawab Tono. Pak Haji mengangguk, sejenak terdiam, lalu memutuskan untuk ikut serta dalam acara tersebut. Ia merasa, acara itu bisa menjadi kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak dengan warga desa. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Pesta pernikahan diadakan di sebuah balai desa yang sederhana. Meskipun tampak tidak mewah, suasana ramai dan penuh warna. Tenda-tenda besar terpasang di halaman depan dengan aneka hidangan khas Kalimantan yang menggiurkan. Pak Haji datang dengan mengenakan baju koko putih dan kopiah hitam seperti biasa. Di sekelilingnya, para warga desa sibuk berbincang dan menikmati suasana. Di salah satu sudut, Pak Haji melihat seorang wanita muda sedang berdiri di dekat gerobak kue. Wanita itu tampak berbeda dari yang lain, cantik dengan senyum yang menyenangkan, sederhana namun anggun.
Matanya yang cerah dan rambut panjang yang terurai menambah daya tariknya. "Siapa itu?" Pak Haji bertanya pada Tono yang kebetulan lewat di dekatnya. "Oh, itu Siti, Pak Haji. Janda muda yang baru pindah ke desa ini beberapa bulan yang lalu. Dia berjualan kue di pasar," jawab Tono dengan sedikit ragu. Pak Haji memperhatikan wanita itu lebih lama. Siti sedang melayani pembeli, menawarkan kue-kue yang baru saja dipanggang. Setiap kali dia tersenyum, hati Pak Haji terasa berdebar-debar. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan. Momen pertama bertemu, Pak Haji akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Siti. Ia merasa agak canggung, meskipun ia terbiasa berinteraksi dengan banyak orang. Namun, ada sesuatu dalam diri Siti yang membuatnya merasa tidak biasa. "Assalamualaikum, Siti," sapa Pak Haji sambil tersenyum. Siti sedikit terkejut, lalu menundukkan kepala dengan sopan. "Waalaikumsalam, Pak Haji. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Haji tersenyum lebih lebar. "Saya dengar kue-kue Anda sangat enak. Boleh saya coba beberapa?" Siti tersenyum malu, lalu mulai memilihkan beberapa jenis kue yang menarik. "Ini kue lapis legit, Pak Haji. Kalau yang ini, kue kering dari kelapa," jelasnya sambil menyerahkan beberapa potong kue ke tangan Pak Haji. Pak Haji mengambil kue-kue tersebut dengan hati-hati. "Wah, kue-kue ini pasti lezat. Saya pasti akan kembali membeli lagi. Sepertinya Anda bekerja keras untuk ini," kata Pak Haji sambil memandang Siti dengan perhatian yang lebih dalam. Siti tersenyum kecil. "Iya, Pak Haji. Saya harus bekerja keras untuk menghidupi anak saya. Kebetulan, suami saya sudah meninggal beberapa tahun lalu, jadi sekarang saya harus berjuang sendiri." Pak Haji terdiam sejenak, menyadari bahwa Siti bukan hanya wanita yang cantik, tetapi juga seorang ibu yang kuat dan mandiri. Dia merasa ada ikatan yang aneh di antara mereka, meskipun baru pertama kali berbicara. "Apa Anda tidak merasa kesulitan dengan hidup di desa ini? Pasti ada banyak tantangan, ya?" tanya Pak Haji, berusaha membuka percakapan lebih jauh. Siti menatapnya sejenak, kemudian mengangguk. "Tentu ada, Pak Haji. Namun, saya mencoba untuk tetap bertahan. Bagi saya, anak saya adalah segalanya. Selama dia bisa belajar dan tumbuh dengan baik, saya akan terus berjuang." Pak Haji merasakan simpati yang dalam terhadap Siti. Dalam sekejap, ia merasa seperti menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Meski begitu, dia tahu bahwa perasaannya ini datang begitu cepat, bahkan bisa jadi hanya imajinasi belaka. "Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik untuk Anda, Siti," kata Pak Haji, lalu berpamitan dengan sedikit rasa canggung. Siti mengangguk dengan senyum manis, namun hatinya sedikit berdebar. Ia tidak tahu apa yang membuat Pak Haji tiba-tiba begitu peduli padanya. Ada perasaan aneh yang mulai muncul, namun ia mencoba untuk menahan diri. Ia tahu, hidupnya yang sederhana dan penuh tantangan tidak boleh terpengaruh oleh perhatian seorang pria, apalagi pria seperti Pak Haji. Di malam hari, saat pesta berakhir, Pak Haji kembali ke rumahnya dengan pikiran yang penuh. Senyum Siti terus terbayang di benaknya. Mungkin inilah yang ia butuhkan, sesuatu yang baru dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa jalan yang harus dilalui tidak akan mudah. Sementara itu, di rumah Siti, ia merenung. Pertemuan dengan Pak Haji tadi meninggalkan kesan yang dalam, tetapi ia tidak ingin berharap terlalu banyak. Bagaimanapun juga, hidupnya kini adalah tentang bertahan dan mengurus anak,
bukan tentang cinta yang datang begitu saja. Namun, dalam hati keduanya, sesuatu sudah mulai tumbuh. Kalimantan mungkin hebat dengan keindahan alamnya, tetapi tak ada yang tahu bahwa kehidupan cinta di desa ini baru saja dimulai. Keesokan harinya setelah acara pernikahan, Pak Haji tidak bisa berhenti memikirkan Siti. Bayangan wajahnya, senyum manisnya, bahkan cara ia melayani para pembeli dengan ramah, terus berputar-putar di benaknya. Rasa penasaran dan ketertarikan itu semakin tumbuh, dan meskipun ia sudah cukup dewasa, ia merasa seperti seorang pemuda yang jatuh cinta pertama kali. Pak Haji menyandarkan punggungnya di kursi teras rumah sambil menyesap kopi panasnya. "Ah, Siti, wanita itu," gumamnya pelan, tak menyadari Tono yang baru saja datang menghampirinya. Tono, yang sudah lama bekerja di kebun sawit milik Pak Haji, melihat wajah Pak Haji yang tampak melamun. "Ada yang mengganggu, Pak Haji?" tanya Tono dengan cermat. Pak Haji terkejut mendengar suara Tono. Ia tersenyum dan menggelengkan kepala. "Tidak, Tono. Hanya saja, saya jadi ingat seseorang." Tono mengernyitkan dahi. "Seseorang? Siapa, Pak?" "Tidak ada apa-apa, Tono. Kamu tahu kan yang namanya Siti, yang jualan kue di pasar itu?" Tono terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Oh, Siti. Yang janda muda itu ya, Pak Haji. Memang, dia orangnya baik dan ramah. Sering bantu-bantu tetangga kalau ada yang membutuhkan. Saya dengar dia baru pindah ke sini, loh." Pak Haji tersenyum, tapi di dalam hatinya ada perasaan yang berbeda. "Iya, saya perhatikan dia tadi. Dia tampak cukup mandiri dan kuat. Tentu bukan hal mudah bagi seorang janda muda, apalagi dengan anak kecil, untuk hidup sendiri di desa seperti ini." Tono mendengarkan, lalu dengan hati-hati bertanya, "Jadi, Bapak tertarik padanya, Pak Haji?" Pak Haji terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Tono sejenak. "Hah? Tertarik? Ah, tidak. Maksud saya, dia hanya seorang wanita yang kuat." "Begitu." Tono tertawa kecil. "Pak Haji, jangan pura-pura, lah. Semua orang di desa sudah tahu kalau Bapak sering datang ke pasar, beli kue Siti. Cuma beli kue saja, masa setiap hari?" Pak Haji terdiam, merasa sedikit canggung. "Mungkin, kamu benar, Tono. Mungkin saja." Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kedekatan yang semakin terjalin. Hari-hari berikutnya, Pak Haji memang sering terlihat di pasar. Entah untuk membeli kue atau sekadar bertegur sapa dengan Siti. Setiap kali ia datang, hatinya semakin berdebar. Siti selalu menyambutnya dengan senyum hangat, dan meskipun ia tidak mengatakan banyak, ada percakapan yang tak terucapkan di antara mereka. Siti, yang awalnya canggung, kini merasa lebih nyaman dengan kehadiran Pak Haji. Suatu sore, ketika Pak Haji datang membeli kue, Siti tampak sibuk menata kue-kue di gerobaknya. Pak Haji mendekat, lalu menyapa dengan ramah. "Assalamualaikum, Siti," sapa Pak Haji dengan suara lembut. Siti tersenyum dan menoleh. "Waalaikumsalam, Pak Haji. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Haji menatap beberapa pilihan kue yang tersedia. "Saya ingin beli semuanya, Siti. Tampaknya, hari ini saya butuh banyak kue," katanya dengan nada bercanda. Siti tertawa pelan. "Wah, Pak Haji mau memil sampai kenyang ya? Kalau begitu, saya akan siapkan semuanya. Tapi, kalau Bapak makan sendiri, pasti banyak sekali."
Pak Haji tersenyum. Saya tidak akan makan sendirian. Saya akan bawa ini ke rumah dan nanti akan saya bagikan ke beberapa orang. Mereka pasti senang dengan kue-kue ini. Terima kasih, Pak Haji. Itu sangat baik hati, kata Siti dengan tulus. Pak Haji merasa senang mendengar ucapan itu. Tidak ada yang perlu terima kasih. Kamu sudah cukup baik dengan menyediakan kue-kue yang lezat ini. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka semakin sering dan panjang. Setiap kali Pak Haji datang ke pasar, ia tidak hanya membeli kue, tetapi juga berbicara lebih banyak dengan Siti. Dari hal-hal sederhana seperti cuaca hingga cerita tentang kehidupan Siti, semua dibicarakan dengan santai. Namun, meskipun semakin dekat, Siti mulai merasa cemas. Ia tahu betul bahwa hubungan mereka bisa disalahartikan oleh orang lain di desa. Sebagai seorang janda muda dengan anak, dia tidak ingin menjadi bahan gosip. Meskipun Pak Haji tanpa perhatian, ia tetap merasa ada jarak yang harus dijaga. Desas-desus yang muncul. Di desa kecil itu, gosip cepat sekali menyebar. 1 minggu setelah pertemuan pertama Pak Haji dan Siti di acara pernikahan, rumor tentang kedekatan mereka mulai terdengar di setiap sudut desa. Seorang ibu-ibu yang dikenal suka bergosip, berkata kepada tetangganya di warung kopi, kalian tahu nggak? Pak Haji sering banget datang ke pasar akhir-akhir ini. Yang beli kue itu loh, yang jualannya si Siti. Ada apa ya? Ya? Kok sepertinya ada yang aneh? Tetangganya, yang mendengar itu, hanya mengangkat bahu. Wah, kalau saya sih nggak tahu ya. Tapi, kayaknya Pak Haji kok perhatian banget sama si Siti. Bisa jadi dia lagi suka sama si janda muda itu. Siapa tahu kan? Di sudut lain, seorang ibu lain yang sedang mencuci pakaian di luar rumah berkata kepada anaknya, "Kamu hati-hati ya, jangan terlalu dekat sama si Siti. Itu sih janda muda, katanya sering dekat sama Pak Haji. Biar saja orang kaya itu suka sama dia, kita nggak perlu ikut campur." Siti yang bingung. Hari itu, ketika Pak Haji datang lagi untuk membeli kue, Siti merasa cemas. Dia sudah mendengar gosip tentang dirinya dan Pak Haji. Walaupun ia tidak pernah berniat untuk menjalin hubungan lebih jauh dengan Pak Haji, ketertarikan yang semakin besar dari Pak Haji mulai membuatnya merasa tidak nyaman. "Pak Haji, saya pikir mungkin kita harus lebih berhati-hati," kata Siti dengan hati-hati saat mereka berbincang di depan gerobak kue. "Banyak orang di desa mulai berbicara tentang kita." Pak Haji menatapnya dengan serius, merasa sedikit terkejut. "Maksud kamu apa, Siti?" "Ya, gosip-gosip di desa. Mereka mulai berpikir yang tidak-tidak tentang kita," jawab Siti sambil menghindari tatapan Pak Haji. "Saya tidak ingin orang-orang berpikir yang salah tentang kita. Saya hanya seorang ibu tunggal yang berusaha keras untuk anak saya." Seminggu setelah percakapan yang membuat Siti merasa cemas, Pak Haji dan Siti semakin sering bertemu. Meskipun mereka berusaha menjaga jarak untuk menghindari gosip lebih lanjut, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Hati mereka berdua semakin tertarik satu sama lain, namun ada banyak hal yang menghalangi hubungan mereka, terutama pandangan orang-orang di sekitar. Di rumah Pak Haji, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Haji duduk di kursi panjang di ruang tamu, menatap secangkir kopi yang sudah setengah kosong. Pikirannya melayang jauh, entah kemana. Ia terus teringat pada Siti, wanita yang belakangan ini begitu sering mengisi pikirannya. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka mengalihkan perhatiannya. Tono, salah satu pekerjanya, masuk dengan wajah serius. "Pak Haji, maaf mengganggu,
kata Tono sambil duduk di depan Pak Haji. Ada apa, Tono? Tanya Pak Haji dengan nada santai, meski hatinya masih terfokus pada perasaan yang tak terungkapkan. Begini, Pak. Saya dengar dari orang-orang, mereka ngomongin soal hubungan Bapak sama si Siti. Beberapa orang merasa kurang nyaman dengan itu. Katanya, Bapak kan orang kaya, sementara Siti itu hanya janda muda dengan anak kecil. Ada yang bilang kalau Bapak hanya main-main saja, kata Tono dengan hati-hati. Pak Haji terdiam, mengusap wajahnya dengan tangan. Ia sudah menduga bahwa gosip semacam ini akan muncul, namun mendengarnya secara langsung tetap membuatnya merasa terguncang. Apa mereka benar-benar berpikir seperti itu? Tanya Pak Haji, suara sedikit berat. Tono mengangguk pelan. Iya, Pak. Beberapa orang merasa kalau Bapak hanya ingin menghibur diri saja, apalagi setelah istri Bapak meninggal. Mereka khawatir si Siti hanya akan dimanfaatkan. Pak Haji menghela napas panjang. Ia merasa terpojok. Siti bukan seperti itu, Tono. Saya tahu apa yang saya rasakan. Tapi sepertinya memang sulit untuk meyakinkan orang-orang tentang itu. Tono menatap Pak Haji dengan penuh perhatian. Pak Haji, saya cuma ingin Bapak hati-hati. Jika Bapak benar-benar serius dengan Siti, Bapak harus siap menghadapi semua ini. Tidak mudah menjalani hubungan yang penuh dengan tekanan. Pak Haji menatap Tono, mencoba mencerna kata-kata sahabatnya itu. Saya tahu, Tono. Tapi, hati saya tak bisa menipu. Saya benar-benar merasa nyaman dengannya. Tapi saya juga tahu, tidak mudah untuknya. Dia punya anak, dan dia tidak ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan gosip. Tono mengangguk. Memang, semua itu tidak semudah yang Bapak pikirkan. Siti sudah cukup berjuang untuk bisa bertahan hidup, apalagi sekarang dia harus memikirkan masa depan anaknya. Tidak hanya dirinya sendiri. Siti yang bingung. Di sisi lain, Siti juga merasa dilema yang semakin berat. Setiap kali dia bertemu Pak Haji, hatinya semakin tertarik, namun ia juga merasa terperangkap dalam ketakutannya. Ia takut akan akibat dari hubungan ini, terutama karena apa yang orang-orang katakan. Dia sadar betul bahwa kehidupan di desa sangat bergantung pada reputasi dan bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Suatu sore, setelah selesai berjualan, Siti duduk di bangku kayu di teras rumahnya, memandangi langit yang mulai gelap. Putranya, Amir, yang baru berusia 7 tahun, sedang bermain di halaman depan. Siti termenung, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika dia melanjutkan hubungannya dengan Pak Haji. Semua orang di desa pasti akan memperhatikannya, dan itu berarti hidupnya akan menjadi bahan perbincangan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Siti berdiri dan membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Haji, tampak agak canggung dengan tatapan serius. Assalamualaikum, Siti, sapa Pak Haji pelan. Siti membalas dengan senyuman kecil. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ada apa, Bapak? Pak Haji masuk ke dalam rumah kecil Siti dan duduk di kursi kayu. Saya hanya ingin berbicara sedikit, Siti. Tentang apa yang terjadi belakangan ini. Siti menatap Pak Haji dengan tatapan khawatir. Tentang apa, Pak Haji? Gosip-gosip itu, jawab Pak Haji. Saya mendengar banyak orang berbicara tentang kita. Saya tahu, Siti pasti merasa cemas. Saya tidak ingin menjadi masalah bagi kamu dan anakmu. Tapi saya ingin kamu tahu, saya serius dengan apa yang saya rasakan.
Siti menghela napas dan duduk di kursi sebelah Pak Haji. Saya juga merasa demikian, Pak Haji. Tetapi kamu tahu sendiri, hidup saya tidak mudah. Saya punya Amir yang harus saya pikirkan. Jika hubungan ini menambah beban untuk kami, saya lebih baik menghindarinya. Pak Haji menggenggam tangan Siti dengan lembut. Siti, saya mengerti. Tapi percayalah, saya tidak akan membuatmu merasa tertekan. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang terpenting adalah kita berdua tahu apa yang kita inginkan, dan jika itu adalah kebahagiaan bersama, saya siap menemui semua tantangan. Siti menatap Pak Haji dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pak Haji, saya takut. Saya takut jika hubungan ini hanya akan membuat hidup kami lebih sulit. Saya tidak ingin Amir menderita hanya karena keputusan saya. Pak Haji mengangguk, memahami keraguan Siti. Saya tidak akan memaksamu, Siti. Jika kamu merasa ini bukan jalan yang tepat, saya akan menghormati itu. Tapi tolong, jangan buang apa yang kita rasakan hanya karena takut akan opini orang. Siti menunduk, berpikir sejenak. Akhirnya, ia mengangkat kepala dan menatap Pak Haji dengan tegas. Pak Haji, saya ingin kita berdua jujur pada diri sendiri. Jika kita memang benar-benar serius, kita harus siap menghadapi segala konsekuensi. Saya tidak ingin hidup kita hanya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Pak Haji tersenyum, senyum yang penuh keyakinan. Saya setuju, Siti. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Tidak ada yang perlu ditakutkan, asal kita berjuang bersama. Langkah menuju keputusan. Hari-hari berikutnya, hubungan Pak Haji dan Siti mulai lebih terbuka, meski masih ada rasa canggung antara mereka. Mereka sering bertemu di rumah Siti atau di kebun milik Pak Haji, berbicara tentang masa depan dan bagaimana mereka bisa bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, meskipun keduanya merasa semakin nyaman satu sama lain, Siti tetap merasa ada ketegangan di antara mereka, terutama karena tekanan yang datang dari masyarakat sekitar. Siti tak bisa menghindari desas-desus yang terus berkembang. Di pasar, ibu-ibu saling berbisik tentang Pak Haji yang sering datang membeli kue dan berbicara dengan Siti. Meskipun ada beberapa orang yang mendukung hubungan mereka, banyak pula yang menganggap hubungan itu hanya sebuah kedekatan yang tidak serius. Suatu sore, saat Siti sedang menyiapkan kue di rumah, Tono datang berkunjung. Tono sudah cukup lama menjadi teman dekat Pak Haji dan ikut mendukung hubungan mereka, meskipun ia juga merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Tono, ada apa? Tanya Siti sambil menyambut Tono yang duduk di meja makan. Tono memandang Siti dengan penuh perhatian. Saya cuma mau bilang, Siti, saya tahu kamu banyak berpikir tentang ini. Pak Haji itu orang yang baik. Dan saya tahu, dia tidak akan pernah membuatmu merasa tertekan. Tapi saya juga tahu, kamu punya banyak pertimbangan tentang masa depan. Siti menatap Tono dengan wajah yang sedikit lelah. Iya, Tono. Kadang saya merasa seperti di antara dua dunia. Di satu sisi, saya ingin bahagia, tapi di sisi lain, saya juga tidak ingin membuat anak saya merasa tidak nyaman dengan keputusan saya. Saya takut hubungan ini justru membawa masalah baru. Tono mengangguk pelan, memahami kekhawatiran Siti. Memang, Siti, semua keputusan itu berat. Tapi yang saya tahu, Pak Haji sudah menunjukkan keseriusannya. Dia ingin memberi kamu dan Amir kehidupan yang lebih baik. Dan dia siap menghadapi apapun demi itu. Siti menarik napas dalam-dalam, merenung. Tapi apa yang akan dikatakan orang-orang?
kalau mereka terus berbicara tentang kita. Dan Amir mendengarnya, bagaimana jika itu justru membuat hidupnya semakin sulit. Tono menepuk tangan Siti dengan lembut. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, Siti. Tapi kamu bisa mengendalikan hidupmu sendiri. Yang penting, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu dan Amir. Jika kamu merasa ini adalah jalan yang benar, maka ikuti saja. Waktu akan menjawab. Percakapan yang membuat keputusan. Beberapa hari setelah percakapan dengan Tono, Siti merasa semakin bingung. Di satu sisi, ia ingin melangkah maju, tetapi di sisi lain, ketakutannya akan dampak buruk dari keputusan itu terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Pak Haji, berbicara terbuka tentang perasaannya. Suatu malam, ketika langit mulai gelap, Siti mengundang Pak Haji untuk datang ke rumahnya. Mereka duduk di teras rumah, ditemani cahaya lampu yang remang-remang, dan suasana terasa begitu intim. Siti, ada apa? Kamu kelihatan cemas, tanya Pak Haji, khawatir. Siti menghela napas panjang, kemudian menatap Pak Haji dengan serius. Pak Haji, saya sudah memikirkannya. Saya tahu kamu serius dengan hubungan ini. Tapi saya merasa ragu. Saya takut, Pak Haji. Takut dengan apa yang orang-orang katakan tentang kita. Takut dengan masa depan kami. Takut kalau ini hanya akan berakhir buruk. Pak Haji menatapnya dengan lembut, lalu meraih tangan Siti. Siti, saya mengerti. Saya tahu kamu khawatir, dan saya juga tidak ingin memaksamu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tidak peduli apa yang orang katakan, saya ingin kita bersama, dan saya siap menghadapi apapun demi itu. Siti menunduk sejenak, merenungkan kata-kata Pak Haji. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan melihat Pak Haji dengan tatapan yang lebih tenang. Pak Haji, saya ingin percaya pada kamu. Saya ingin percaya bahwa ini adalah jalan yang benar, meskipun itu tidak mudah. Pak Haji tersenyum penuh keyakinan. Kamu tidak perlu ragu, Siti. Kita akan bersama-sama menghadapi semuanya. Tidak ada yang perlu takut. Siti mengangguk pelan, merasa ada ketenangan dalam hatinya. Jika kamu yakin, saya akan ikut denganmu. Kita akan melangkah bersama dengan penuh keyakinan. Langkah baru dalam kehidupan mereka. Keputusan Siti untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada Pak Haji membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Dengan saling mendukung, mereka berdua mulai merencanakan masa depan bersama. Pak Haji membantu Siti untuk mengembangkan usaha kue kecilnya, sementara Siti juga mulai membuka diri untuk menerima peran Pak Haji sebagai bagian dari keluarga mereka. Amir, meskipun awalnya ragu, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Pak Haji dalam hidupnya. Hari demi hari, kehidupan mereka berjalan dengan lebih harmonis. Meskipun gosip dan pandangan negatif masih ada, mereka tidak lagi takut untuk menghadapi dunia luar. Mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, cinta mereka akan mengalahkan semua tantangan yang ada. Pada akhirnya, hubungan mereka bukan hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang keberanian untuk mengatasi ketakutan dan keyakinan bahwa bersama-sama mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling menguatkan, dan itu adalah awal dari perjalanan baru yang penuh harapan.